Polisi menetapkan Ayu Puspita, pemilik wedding organizer by Ayu Puspita, sebagai tersangka kasus penipuan. Dalam aksinya, Ayu terkuak memakai modus skema gali lubang tutup lubang. Lantas, bagaimana nasib korban penipuannya setelah Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus tipu-tipu wedding organizer ini? Sudah bersama kami Kasubdi Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, AKBP Ronald Simanjuntak. Pak Ronald, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yana. Baik, Bapak, langsung saja, ini kan sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan. Sebenarnya apa peran masing-masing 2 tersangka ini, Pak? Ya, dari 2 tersangka yang berhasil diamankan, dapat kami jelaskan bahwa untuk saudari APD itu sebagai pemilik wedding organizer, dia sebagai pengelola utama WO, dan untuk saudara DHP itu sebagai marketing dari wedding organizer tersebut, Mbak. Jadi mereka berdua saling terus bekerja sama, di mana yang mengonsepkan tentang paket-paket wedding organizer ini adalah saudari APD, kemudian yang memasarkan adalah saudara DHP. Demikian, Mbak. Nah, ini kan jumlahnya banyak, Pak, lebih dari 207 tepatnya aduan. Ini sejak kapan sebenarnya para pelaku ini melaksanakan aksinya? Ya, dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan dari penyidik sejak 2016, kedua pelaku sudah memulai aksinya, tapi dengan cara gali lubang tutup lubang. Jadi menggunakan uang yang pengantin terakhir untuk membayarkan pengantin yang sebelumnya. Jadi terhitung per Jumat 12 Desember 2025 pukul 21.00, ini dari Polda Metro Jaya sudah membuka beberapa jenis tempat pengaduan, ya. Kalau untuk pengaduan di Polda Metro Jaya ada 84, sedangkan di Polres Jajaran 123 pengaduan. Untuk jumlah laporan polisi ada 8, ya. Untuk jumlah laporan polisi ada 8. Untuk korban yang pernikahan yang sudah terlaksana ada 8, yang belum terlaksana ada 199 pernikahan belum terlaksana. Itu yang bisa kami jelaskan, Mbak. Jadi artinya dari kasus pernikahan yang belum terlaksana tersebutlah ini kemudian baru terkuak di tahun ini, begitu ya, Pak? Betul, Mbak. Terkuak, dan karena memang faktanya apa yang dijanjikan oleh wedding organizer tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dijanjikan. Kemudian banyak sekali, kemudian ada dari 8 pelapor, salah satunya adalah dari vendor yang belum dibayarkan oleh pihak para pelaku, Pak, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Nah, total ini kan kerugiannya 11,5 miliar rupiah, Bapak. Jadi rata-rata para korban ini kerugiannya seberapa besar, Pak? Ya, ini untuk kerugian dari korban ini beragam ya, Mbak, tergantung dari DP yang diberikan oleh para korban. Ada yang memberikan DP 40 juta, ada yang sampai 100 sekian juta, jadi beragam sekali. Jadi karena jumlahnya banyak, akhirnya dari penyidik menyimpulkan hingga saat ini wedding organizer tersebut ini mengakibatkan kerugian 11,5 miliar. Nah, dengan kerugian sebesar itu, lalu bagaimana nasib para korban, Pak? Dengan aset yang mereka miliki yang sudah disetorkan, seperti apa kemudian rencananya? Penyidik tidak berhenti di tindak pidana penipuannya, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Kriminal Umum, akan menelusuri aset-aset yang bersangkutan, ya, akan menelusuri aset-aset bersangkutan, kemudian terus mendalami apakah ada lagi peran-peran dari para pelaku lain. Kalau memang tidak ada, ya dari 2 itu, kalau memang ada nanti akan dikembangkan terus dan tidak berhenti sampai situ, terus akan menggali kemana aliran-aliran dana itu, apakah benar hanya digunakan untuk foya-foya atau tidak. Demikian, Mbak. Dan informasi yang diterima sampai dengan saat ini kan hasil dari penipuan ini digunakan untuk foya-foya. Artinya mengarah ke aspek apa, Pak? Dugaan bahwa ini bisa saja dilakukan atau untuk tujuan yang lain selain foya-foya. Dari pihak kepolisian indikasinya apakah sudah ada mengarah ke
motif atau modus tertentu? Kalau dari fakta yang didapatkan oleh penyidik, masih dua eh, para pelaku yang yang dijerat oleh hukum, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada keterlibatan dari pihak-pihak lain, ya nanti penyidik terus akan mengembangkan, ya. Kita tidak berhenti di situ, ya, karena ini juga korbannya banyak, ya kemungkinan ada tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain juga yang ada keterkaitan dalam pihak ini, akan terus kita update ke depannya nanti, Mbak. Tapi hingga saat ini yang masih dikantongi oleh penyidik adalah dua identitas para pelaku tersebut, ya. Ya, cukup mudah tidak pas untuk kemudian menggali dan juga menyelidiki jaringan atau mungkin potensi-potensi keterlibatan pihak lain, mengingat dari dua tersangka ini tentu saja tidak bisa berdiri sendiri atau memang murni dua tersangka saja. Karena ini dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Apakah kuat dugaan keterlibatan pihak lain ini lebih besar didapatkan oleh pihak kepolisian? Semua nanti tergantung dari keterangan yang diberikan oleh para korban dan para saksi, ya Mbak. Semua diberikan para korban dan para saksi dan alat bukti yang didapatkan oleh penyidik. Oleh sebab itu tadi hingga pada saat tadi disampaikan oleh Bapak Dirkrimum, hingga saat tadi dirilis, penyidik baru bisa memastikan bahwa ada dua keterlibatan pelaku dalam perkara penipuan dan penggelapan jasa wedding organizer by Ayu Puspita, yaitu saudari APD dan saudara DHP. Itu yang baru bisa dibuktikan. Tadi ada pertanyaan dari kawan-kawan media, apakah masih ada keterlibatan pihak-pihak lain? Itu tidak menutup kemungkinan karena saat ini masih akan terus didalami dan digali apakah ada atau tidaknya. Nanti akan kita sampaikan lagi pada update berikutnya. Ya, terakhir Bapak, apa pesan dari Polda Metro Jaya kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan bentuk penipuan seperti ini khususnya untuk wedding organizer? Ya, imbauan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, masyarakat minta agar lebih waspada terhadap tawaran jasa wedding organizer dengan harga yang di bawah standar atau murah. Kemudian lakukan pengecekan portofolio dan legalitas vendor secara mendalam bagi masyarakat yang sudah merasa dirugikan atau menjadi korban penipuan wedding organizer yang belum melapor agar segera datang ke posko pengaduan Ditreskrim Polda Metro Jaya atau segera hubungi 110 hotline kita atau bisa datang ke kantor-kantor kepolisian terdekat untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau sudah menjadi korban dari penipuan dari wedding organizer ini, Mbak. Baik, terima kasih Bapak AKBP Ronald Simanjuntak untuk ulasan dan juga penjelasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu Bapak, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.